Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian tentang tema Ulumul Quran yang pada kesempatan ini melanjutkan tentang metodologi penafsiran Al-Quran, yang mana sebelumnya sudah kita bahas tentang pendekatan penafsiran Al-Quran. Ada tafsir bil ma'thur, penafsiran Al-Quran dengan standar nusus ataupun teks yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis, dan juga bahasa Arab serta pendapat para sahabat. Kemudian at-tafsir bir-ra'yi atau fitiroyah ataupun penafsiran Al-Quran dengan pendapat mufassir, pendapat daripada orang yang menafsirkan tersebut. Dan ini ada pembagian, ada tafsir yang madmum, yang tercela, dan ada yang mamduh, yang terpuji. Kemudian ada at-tafsir bil isyarah atau al-isyari, penafsiran Al-Quran dari sisi mengambil isyarat-isyarat ayat-ayat yang itu menggunakan pendekatan ruhiyah ataupun kejiwaan hati daripada mufassirnya, dan ini masih pro kontra ya. Dan sekarang kita lanjutkan dalam hal metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh para ulama pada era kontemporer. 3 poin yang kita sebutkan di atas, di samping dengan istilah pendekatan juga metode yang digunakan pada era zaman dulu ya, kalau yang kita akan sebutkan ini pada era yang saat ini. Yang pertama yaitu metode tahlili ataupun analisis atau analitis, suatu metode dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat sesuai tata urutan, dengan penjelasan yang cukup terperinci sesuai dengan kecenderungan masing-masing mufassir terhadap aspek-aspek yang ingin disampaikan. Misalnya menjelaskan ayat disertai aspek qiraat, bacaan. Ada perbedaan dalam ayat-ayat tertentu dalam hal bacaannya yang sudah pernah kita singgung. Al-Quran diturunkan melalui 7 huruf, 7 dialek, 7 lahjah yang ada di Arab sana, supaya memberikan kemudahan kepada masing-masing kabilah dalam memahami ayat-ayat yang turun itu. Nah, itu disinggung di dalam tafsir at-tahlili ini. Kemudian juga disebutkan tentang asbabun nuzul, ayat-ayat yang diturunkan, latar belakang sejarahnya seperti apa, supaya memberikan gambaran yang utuh kepada pembacanya. Kemudian juga munasabah, keterkaitan, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kemudian dari sisi balaghah, dari sisi sastranya, keindahan bahasa yang ada dalam ayat-ayat itu, kemudian hukum dan lain sebagainya. Inilah jadi cukup lengkap metode tahlili ataupun analitis ini, yang mana kalau kita cermati ya, misalnya saya berikan contoh ya, tafsir yang dengan menggunakan analitis ini yang sering saya pakai yaitu At-Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau ini membuat tafsir yang lengkap fil akidah
dalam tema-tema akidah, kemudian syariah serta manhaj konsep ya. Misalnya di sini saya ambil contoh tentang tafsir surah Al-Falaq. Beliau menyampaikan tentang posisi kedudukan surat ini masih dalam kategori surah Makkiyah ya, masuk dalam juz 30 yaitu surah Makkiyah pada periode Mekah, diturunkan di Mekah. Kemudian tentang tasmiyatuha, latar belakang penamaan surat ini, sumiyat hadhihi surah Al-Falaq liftitahiyah. Jadi surat ini disebut Al-Falaq karena diawali dengan ayat yang di situ ada kata-kata Al-Falaq. Nah, kemudian munasabatuha lima qablaha, korelasi antara surat ini dengan yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya Allah Ta'ala menjelaskan di surah Al-Ikhlas tentang masalah uluhiyah, mensucikan Allah Ta'ala dari segala yang tidak layak penyandarannya kepada Allah Ta'ala, baik dalam hal sifat ataupun fisiknya. Maka dijelaskan dalam ayat ini atau dalam surat ini masuk Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan Al-Nas itu Al-Mu'awwidhatani, dua surat yang mengandung makna perlindungan. Kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari segala macam godaan makhluk-makhluknya. Nah, kemudian kandungan surat ini seperti apa, kemudian keutamaannya, nah ini banyak sekali. Kemudian sababun nuzul ya, latar belakang turunnya Al-Mu'awwidhatain ini disebabkan kisah sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi namanya Labid, ada yang membaca Lubaid Ibnul A'sam al-Yahudi, kepada Rasulullah SAW. Jadi kisah ini menarik, mungkin sebagian kita sudah mengetahuinya. Jadi ini disebutkan untuk memberikan gambaran kepada kita bahwasanya sihir itu betul-betul nampak dan ada dampaknya ya, yang terjadi pada Rasulullah, dan itu melalui proses ada media. Nah, medianya adalah ini ya, sisir yang di situ ada rambut Rasulullah. Yang uniknya, yang mencuri sisir itu adalah pembantu Rasulullah sendiri, yang seorang anak kecil yang Yahudi. Jadi bekerja sama dengan Labid bin A'sam ini dan dikasih uang recehan lah ya, anak kecil ya, diprovokasi oleh Labid ini, dikasih imbalan uang. Dan setelah proses selesai itu Rasul tidak dendam ya, tidak benci, tidak marah kepada orang-orang yang melakukan tindakan ini, kan tindakan tercela ya. Beliau tidak benci kepada Labid, bahkan yang pembantunya sendiri itu juga tidak diusir, malah didatangi kepada orang tuanya dan didakwahkan untuk masuk Islam, dan akhirnya masuk Islam anak kecil ini. Itu luar biasa kelapangan dada beliau. Ini sekedar contoh ya, tidak tema pembahasan kita di situ. Nah, baru kemudian masuk pada substansi daripada suratnya. Kemudian juga disebutkan tentang fikul haya awil ahkam, fikih kehidupan ataupun hukum-hukum. Ada poin-poin yang kaitannya dengan masalah hukum. Nah, kemudian ini diantara doa ya, doa supaya kita terhindar dari penyakit ya, diantaranya penyakit ain. Jadi ada penyakit ain dalam ilmu ya, dalam maksudnya kaitannya dengan gangguan jin ya. Jadi Nabi pernah mendoakan kepada cucu beliau Hasan Husain dengan mengatakan oidukuma, aku memohonkan perlindungan untuk kalian berdua bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Jadi Nabi memohon perlindungan untuk kedua cucunya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan setan serta makhluk yang jahat, kemudian dari segala ainin lamah, pandangan mata yang
di situ ada unsur yang membuat bahaya. Jadi apakah pandangan mata ini karena hasad atau karena takjub, dua-duanya berbahaya. Hati-hati ya dengan pandangan mata. Maka disarankan bagi orang-orang tertentu ya, terutama bagi kalangan perempuan, ibu-ibu ataupun generasi dari sisi yang perempuan ya, itu mohon hati-hati dalam hal mengupload fotonya sendiri ya. Jangan sampai fotonya itu nanti digunakan oleh orang-orang tertentu ya, sehingga ya menjadi media ya untuk adanya ain ini ya. Jadi ini sesuatu yang harus diwaspadai. Nah, baik, kita kembali kepada pembahasan ya, tafsir tahlili contohnya seperti itu yang cukup lengkap. Nah, saya sangat senang dengan referensi tadi ya, Tafsir Munir, karena lengkap dan beliau memaparkannya secara jeli ya dari berbagai macam referensi, termasuk tafsir kontemporer ya, karena Profesor Dr. Wahbah Zuhaili juga seorang mufassir dari Syria dan ahli dalam bidang fikih. Beliau punya kitab fikih yang juga sangat bagus, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu referensi yang juga luar biasa lengkapnya, fikih muqaranah 4 madhab. Jadi beliau mumpuni sekali dalam menyampaikan penjelasan-penjelasan. Baik, itu contohnya. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, metode ijmali atau metode global. Metode dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna yang bersifat global dengan bahasa yang ringkas supaya mudah difahami. Di sini mufassir menjelaskan pesan-pesan pokok dari ayat tanpa menguraikan panjang lebar. Di antara contoh kitab tafsir dengan menggunakan metode ijmali atau global, kitab tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh dua ulama yang kebetulan namanya mirip, dua-duanya namanya Jalaluddin. Jadi dua Jalal disebut Jalalain ya, bukan jalan lain. Kalau jalan lain tafsir yang tersesat ya. Jalalain adalah dua Jalal mufassirnya, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Dan tafsir Al-Quranul Azim karya Muhammad Farid Wajdi, kemudian tafsir Al-Wasit terbitan Majma' Al-Buhuth Al-Islamiyah. Nah, ini contoh di tafsir Al-Jalalain yang menggunakan metode ijmali. Ini saya ambil contoh kaitannya dengan ayat puasa yang tadi sudah kita dengarkan di dalam sholat subuh ya, yaitu Al-Baqarah 183. Jadi tafsirnya ringkas sekali ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang ada di dalam kurung itu nas ayat, teks ayatnya, kemudian ditambahkan dengan sisipan penafsiran yang sangat ringkas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan atas kamu. Nah, makna kutiba itu disebut furidho. Jadi diwajibkan. Kutiba awalnya kan dituliskan ya, tapi makna di sini adalah diwajibkan alaikum kepada kalian asyam, yaitu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Minal umam, di antara umat-umat manusia, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian diartikan di sini apa maknanya kita bertakwa? Artinya adalah menjaga diri kita. Tattaqun adalah dari kata-kata waqa yaqi biqayatan, mewaspadai, menjaga diri kita dari mana? Dari al-ma'asi, dari segala macam bentuk kemaksiatan. Fa innahu yuksiru syahwatal lati hiya mabda'uha. Karena puasa itu dapat membendung, menghancurkan syahwat yang menjadi pangkal
daripada sumber kemaksiatan itu. Jadi ringkas sekali. Kalimatnya sangat ringkas yang disampaikan oleh mufassir, tetapi maknanya luas. Tergantung di sini bagaimana kita mengeksplor daripada kalimat-kalimat ringkas yang disampaikan oleh mufassir ini, dan itu menjadi clue-nya ya. Kata kuncinya seperti ini, kemudian ditadaburi ataupun dihayati oleh kita sebagai pembacanya. Nah, kurang lebih seperti inilah tafsir yang global, yang secara menyeluruh kita tangkap, oh maksud ayat ini intinya seperti ini, kemudian nanti lebih rinci lagi. Jadi tafsir Jalalain ini sebagai contoh metode penafsiran dalam bentuk ijmali. Yang ketiga adalah metode muqaran atau komparatif. Metode menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan membandingkan dengan ayat lain yang memiliki kedekatan atau kemiripan tema, namun redaksinya berbeda, atau memiliki kemiripan redaksi tapi maknanya berbeda, atau membandingkannya dengan penjelasan teks hadis Nabi SAW, kemudian juga dari perkataan sahabat maupun tabi'in. Jadi miriplah dengan metode yang pertama tadi ya, metode tahlili tadi. Nah, di samping itu juga mengkaji pendapat para ulama tafsir, kemudian membandingkannya, atau bisa berupa membandingkan antara satu kitab tafsir dengan kitab tafsir lainnya, agar diketahui identitas corak kitab tafsir tersebut. Nah, tafsir muqarin atau muqaran ini juga bisa berupa perbandingan teks lintas kitab samawi, seperti Al-Quran dengan Injil atau Bible, Taurat atau Zabur. Jadi orang yang menafsirkan Al-Quran dengan metode muqaran ini harus betul-betul memiliki penguasaan ilmu, terutama di sini kalau dibandingkan dengan kitab-kitab samawi. Tapi persoalannya kitab samawi yang ada saat ini tidak bisa kita pastikan apakah masih asli ataukah ada perubahan. Itu tugas daripada para pakar di bidangnya ya, di bidang kristologi dan lain-lain, supaya bisa menemukan sebuah kebenaran yang mutlak yang diberikan Allah Ta'ala kepada manusia, dan akan bisa memberikan pencerahan kepada umat. Oh, ternyata yang paling benar adalah Al-Quran, yang paling benar adalah Islam. Bagaimana kedudukan Nabi Isa alaihissalam ya, di dalam kitab-kitab yang mereka sebutkan, dalam kitab Taurat bagaimana, dalam kitab Injil seperti apa, dalam Al-Quran seperti apa. Nah, ini dikaji ya, jadi dalam tema tertentu kemudian dibandingkan. Nah, jamaah sekalian, di antara beberapa tafsir berdasarkan metode ini adalah tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran yang dikarang oleh Imam Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir At-Tabari, yang dalam tafsirnya membandingkan pendapat ulama dan membenarkan tafsir lainnya. Pertama, beliau memberikan argumennya atas setiap ayat, kemudian beliau setuju dengan salah satu opini terkuat, juga melemahkan opini yang dianggapnya paling lemah. Jadi mirip-mirip seperti fikih muqaran, fikih perbandingan madhab yang tadi saya sebutkan, al-fiqhul islami wadilatu, itu fikih kontemporer yang bagus sekali. Kalau yang agak lama, yang beberapa dikaji juga di beberapa masjid, adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Ibnu Rushd. Itu kitab yang juga bagus, lengkap dan ringkas, tetapi luas pembahasannya. Nah, itu fikih ya, dalam bidang fikih. Nah, kalau ini dalam bidang yang kaitannya dengan tafsir, contohnya tafsir At-Tabari ini saya cuplik contohnya tentang tafsir muqaran dari tafsir At-Tabari ini ya. Sama saya ambil dari contoh tentang ayat puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Nah, beliau punya ciri khas seperti ini. Al-qaulu fi ta'wili qaulihi ta'ala. Pendapat tentang takwil. Jadi beliau mengatakan tafsir itu dengan kata-kata takwil. Pernah kita singgung apa perbedaannya. Ada yang mengatakan sama, tapi ada yang membedakan. Kalau takwil ini adalah menyampaikan pendapat tentang ayat-ayat Al-Quran yang berbeda dari sisi zahirnya, ataupun dia mengambil sesuatu yang marjuh dan menomorsekiankan yang rojih, mengambil sesuatu yang lebih samar daripada yang jelas. Nah, ini hanya perbedaan dari sisi pengungkapannya, tapi lebih amannya sama saja, baik itu tafsir ataupun takwil. Kalau takwil dalam ayat-ayat sifat, ayat-ayat mustasyabihat, ini takwil yang sifatnya memaknai ayat-ayat tertentu yang tidak sama dengan makna zahirnya. Nah, misalnya tentang ayat kursi yang sudah pernah kita singgung juga di surat Al-Baqarah ayat 255, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Nah, bagi madhabus salaf yang lebih menafsirkan ayat-ayat seperti ini dari sisi zahirnya, mengartikan kursi ya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Tetapi madhabul khalaf mengartikan kursi di sini dengan arti yang takwil, dengan menggunakan takwil. Ada mengartikan kekuasaan ataupun al-qudrah, mengartikan kalau saya baca di tafsir Al-Munir ini, menurut Wahbah Zuhaili, ternyata kursi ini dari sisi pendekatan bahasa itu juga memiliki makna ilmu. Wasi'a kursiyuhu itu makna dari sisi pendekatan bahasa, wasi'a ilmuhu, luas ilmu Allah. Jadi ternyata kalau kita artikan wasi'a kursiyu dengan wasi'a ilmu itu juga bukan semata-mata makna takwil, tapi juga menggunakan pendekatan maksur tadi. Maksur kan dari sisi bahasa Arab itu ya. Nah, jadi mungkin agak rumit dalam memahaminya, tapi ini sekedar untuk contoh bahasanya kita perlu memperbanyak referensi supaya tidak saklek ya, ataupun tidak parsial dalam memahami ya. Memahami ayat-ayat terutama tentang masalah sifat-sifat Allah yang ini sensitif, yang kaitannya dalam masalah akidah yang sensitif. Kalau kita tidak memahami ayat-ayat tertentu, maka kita akan salah dan mungkin bisa bersikap yang salah. Misalnya begini ya, contoh tentang masalah kata-kata lupa ya. Nasullaha fa nasiyahum ya. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Nah, lupa ini kan sesuatu yang konotasinya ke negatif ya. Betul ya, orang lupa itu kan negatif. Tetapi dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwasanya Allah lupa kepada mereka. Apakah layak ataukah beradab kita menisbatkan kata-kata lupa kepada Allah yang negatif? Nah, ini kan etika ya, kita menjaga adab pada Allah ya. Tidak boleh menyandarkan sifat-sifat yang negatif kepada Allah. Allah itu maha sempurna. Di ayat kursi saja di awal-awal, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah sama sekali tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Itu kan membersihkan, mensucikan Allah Ta'ala dari segala macam sifat-sifat yang negatif. Nah, maka di sini coba kita kaji, bukan semata-mata mereka lupa Allah, Allah lupa kepada mereka, tetapi ternyata kata-kata nisyan itu isim masdar dari kata-kata lupa ini, dalam pendekatan bahasa itu ada maknanya meninggalkan. Nah, mereka meninggalkan Allah, Allah juga meninggalkan mereka. Nah, kalau meninggalkan ini tidak berkonotasi yang negatif.
Mereka meninggalkan Allah, tidak ingat pada Allah, tidak berpikir kepada Allah, melupakan Allah dalam segala aktivitasnya, aktivitas dunia. Orang-orang kafir itu, maka Allah pun juga membalas. Biasanya kalau sifat-sifat yang konotasinya kepada arah-arah yang menjurus kepada negatif itu ada pembalasan dari sisi Allah. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah pun membalas tipu daya itu. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi ada timbal balik di situ ya. Kalau kita sebagai manusia sangat mendekat kepada Allah, Allah jauh lebih mendekat kepada kita. Jadi itu ya makna-makna yang dari sisi bukan semata-mata takwil, tapi ternyata dari sisi pendekatan bahasa juga masuk. Nah, maka perlu kita pelajari ya. Nah, di sini jemaah sekalian, beliau mengatakan tentang takwil firman Allah 183 ini Al-Baqarah. Abu Ja'far, ini beliau adalah Tabari, yakni ta'ala dzikruhu biqaulihi. Allah Maha tinggi penyebutannya dengan ucapan, dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Beliau mengartikan ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wa sadaqu bihima wa aqarru. Jadi makna ya ayyuhalladzina amanu itu adalah wahai orang-orang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, dan membenarkan dengan percaya iman kepada keduanya. Wa aqarru. Aqarru adalah mengikrarkan ataupun mengumumkan, karena iman ini 3 dimensi. Al-iman at-tasdiqu bil qalbi, meyakini dalam hati, wal iqraru bil lisan, mengucapkan, mengikrarkan dengan lisan, kemudian wal amalu bil jawarih, melaksanakan dengan fisik. Jadi tidak hanya iman dalam hati atau lisan, tapi harus secara fisik diamalkan keyakinan-keyakinan tersebut dalam bentuk praktek-praktek nyata dalam ibadah-ibadah dan amal soleh itu. Kemudian wayakni biqouli ta'ala, yang dimaksud dengan firman Allah kutiba alaikumusiyam, yakni furidu alaikum, diwajibkan kepada kalian, sama di Jalalain tadi. Wasiyam masdar, kata asyam itu isim masdar yang diambil min qaulil qail, dari perkataan sumtu an kadza wa kadza, saya menahan. Jadi as-saum itu disebut di sini ya, sumtu mana kafaftu anhu, aku menahan darinya, menahan dari sesuatu dan sesuatu. Asumu anhu sauman wasiyaman, aku menahan darinya dalam bentuk penahanan. Saum dan siam ini maknanya sama, walaupun ada yang memaknai berbeda, tapi sama, dua-duanya isim masdar. Sedangkan arti asyam al-kaffu amma amarallahu bil kaffi anhu, menahan diri dari perintah Allah dan mencegahnya dari apa yang Allah sebutkan ya. Min dzalika ya, di antara ucapan tersebut adalah somat al-khailu idza kafut anisairi, jadi seperti kuda yang mogok ya, jadi dia tidak mau berjalan. Nah, itu disebut somat al-khail. Wa minhu qauluhu tabi'atu bani adyan, khailu siyam wa khailun ghairu shaimat. Jadi disebutkan di sini di dalam Al-Qur'an di akhir itu ya, kata-kata yang disebutkan untuk pendekatan bahasa. Inni nadartu lirrahmani sauma, aku bernazar kepada Allah dalam bentuk sauma, artinya somtan anil kalam, menahan dari sisi bicara. Ini Nabi Zakaria ya, beliau sudah lama ingin menghendaki putra tapi belum memiliki, maka Allah menjanjikan. Nah, tanda-tandanya yaitu ketika beliau menahan bicara. Nah, kata-kata sauma itu adalah menahan. Adapun kalau dalam bahasa kita diartikan puasa ya. Puasa ini katanya diambil dari bahasa Sanskerta upawasa. Contoh ya, jadi tentang tafsir Muqarron ini hanya cuplikan saja, hanya untuk
informasi sekilas saja ya, tidak kita bahas secara rinci. Berikutnya yang keempat yaitu tafsir maudhu'i, metode tafsir dengan tematik, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengambil suatu tema tertentu. Nah, metode ini kelebihannya mampu menjawab kebutuhan zaman yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan praktis dan sistematis, serta dapat menghemat waktu, dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman, membuat pemahaman menjadi utuh. Namun kekurangannya seringkali dalam memenggal ayat yang memiliki permasalahan yang berbeda sehingga membatasi pemahaman ayat. Nah, langkah-langkah penafsiran metode maudhu'i diantaranya ini menetapkan masalah yang akan dibahas. Jadi ditentukan mufassir ini mau membahas tema tentang apa. Permasalahan dibahas diprioritaskan pada persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat, yang berarti bahwa seorang mufassir harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang masyarakat, problematika yang ada di masyarakat seperti apa dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam perspektif Al-Quran. Ini menarik. Jadi menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, kemudian menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabun nuzul dan ilmu-ilmu lain yang mendukungnya. Jadi ditentukan ada misalnya tafsir kebangsaan. Nah, bagaimana perspektif kebangsaan atau nasionalisme ini dari sudut pandang Al-Quran? Dicari ayat-ayat tentang masalah nasionalisme, masalah kebangsaan. Misalnya tentang ekonomi ya, dan keuangan ya, misalnya ini pakarnya Pak Burhani ya, mencari bekerjasama dengan mufassir tertentu ya, mengkaji ayat-ayat tentang ekonomi keuangan. Nah, khususnya di bidang apa lagi, lebih substansi, lebih prinsip atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat tentang masalah kemiskinan, apa ayat-ayat tentang bagaimana cara, Yusuf Qaradawi punya buku ya yang bagus ya untuk mengentaskan kemiskinan dari sudut pandang Islam ini. Nah, itu dicari ayat-ayat tertentu, dipadukan, ada unsur muqarrarnya juga. Jadi metode ini nggak terpisah ya, metode ini saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing terkait dengan ilmu munasabat tadi, keterkaitan antara ayat dengan yang lainnya. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, membuat outline-nya, poin-poin pokoknya seperti apa, melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan. Kemudian mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan, memadukan antara yang am, yang umum dengan yang khos, yang khusus, antara yang mutlak dan muqayyad. Mutlak itu yang terlepas, muqayyad itu yang terikat, dan atau yang apa yang lahir bertentangan sehingga kesemuanya dapat bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan dan pemaksaan. Jadi harus menguasai tentang ilmu ushul fikih, tentang ilmu bahasa, tentang ilmu tafsir, tentang ilmu yang lain-lainnya. Ini mufassir harus menguasai terutama dari sisi yang ingin dibahas. Misalnya tafsir ilmi, jadi pendekatan ataupun menggunakan tema-tema ilmu Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan. Apa kaitannya? Misalnya embriologi, kaitannya dengan ayat-ayat seperti apa? Proses terciptanya manusia sejak zaman sebelum dia dijanin sampai nanti pasca melahirkan seperti apa. Nah, itu dibahas ya. Misalnya tafsir tarbawi, yaitu penafsiran Al-Quran dari sisi pendidikan. Nah, ayat-ayat tentang masalah pendidikan digabungkan ya. Ada kawan kami Ustadz yang membuat atau menyusun ayat-ayat sukses. Itu dicari ayat-ayat Al-Quran yang ada kata-kata
la'allakum tuflihun, atau misalnya la'allahum yuflihun, atau jadi ayat-ayat yang terkait dengan masalah kesuksesan dihimpun kemudian dikorelasikan antara satu dengan yang lain. Jadi ini menarik ya, pendekatan dari sisi tematik. Nah, beberapa kitab tafsir dengan metode maudhu'i ini adalah misalnya Qadaya Al-Aqidiyah fi Daw'i Surah Qaf. Jadi persoalan-persoalan tentang masalah keimanan di pembahasan surah Qaf, dikaji satu surat tapi yang kaitannya dengan masalah keimanan. Kemudian Qadaya Al-Mar'ah fi Suratin Nisa. Jadi persoalan-persoalan tentang wanita di dalam surah An-Nisa. An-Nisa ini memang mayoritas pembahasannya masalah wanita. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada 2 surat yang membahas tentang masalah wanita secara pada umumnya ya, yang disebut yang paling luas yaitu surah An-Nisa ini. Kemudian ada lagi surah At-Tolak. Nah, itu juga bicara tentang masalah wanita. Kalau bicara masalah kaitannya dengan fikih akhwal syaksiyah atau fikih keluarga, ya perlu dikaji juga surah An-Nur, ya, kemudian surah Al-Ahzab. Nah, ini masalah-masalah keluarga yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian surah Al-Waqi'ah, wa manhajwa fil aqaid. Surah Al-Waqi'ah dikaji dari sisi konsep akidah, dalam perspektif akidah. Nah, itulah ya jemaah sekalian, ini contoh bentuk tafsir maudhu ini. Ada 2 pola atau 2 bentuk ini, yaitu yang pertama, tafsir yang membahas satu surat secara menyeluruh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus serta korelasinya dengan berbagai masalah yang dikandungnya. Jadi ada tafsir yang satu surat tertentu tadi ya, contohnya ada Al-Waqi'ah, ada Qaf tadi, kemudian yang ditonjolkan tentang masalah akidah, tapi yang lainnya juga dibahas. Kemudian bentuk yang kedua, tafsir yang menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu dan disusun berdasarkan tema pembahasan itu. Tema pembahasan tentang masalah politik, pemerintahan, ayat-ayatnya seperti apa. Ibnu Taimiyah itu membuat buku yang menjadi rujukan bagi umat Islam sedunia, yaitu As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, tentang politik secara syar'i, ya, politik Islami fi islahir ra'i wa ra'iyah, dalam perbaikan ar-ra'i itu adalah pemimpin, ar-ra'iyah yang dipimpin, dan rakyatnya itu dari 2 ayat saja. Beliau inspirasinya, sumber pijakannya dari 2 ayat saja. Surah An-Nisa ayat 58 dan 59 itu. 58 untuk orang-orang yang menjadi pemimpin, 59-nya yang dipimpin. Tapi menjadi buku yang sangat bagus, jadi referensi ya. Nah, itu awalnya dari tafsir maudhu'i ini kemudian berkembang dalam disiplin yang itu sangat detail dalam masalah politik pemerintahan. Nah, kedua bentuk tafsir ini kemudian ditafsirkan secara maudhu'i. Pada bentuk pertama, pesan umum surat tersebut diisyaratkan oleh nama suratnya, seperti surat Al-Kahfi yang berarti gua. Apa isinya di situ? Nah, surat Al-Kahfi ini kan sangat banyak pembahasannya ya, yang di situ ada intinya. Kalau diklasifikasikan itu ada empat kategori ya. Ada fitnatul akidah, jadi problematika tentang masalah keimanan, ujian keimanan dalam hidup ini, itu dikisahkan oleh Ashabul Kahfi ini. Kemudian ada fitnatul ilm, fitnah ujian manusia itu dalam hal ilmu. Dikisahkan Nabi Musa yang merasa paling tahu, kemudian ternyata ada hamba soleh yang lebih tinggi ilmunya, maka Musa disuruh untuk berguru. Ibaratnya di atas langit masih ada langit, kalau kita merasa tahu masih ada orang yang lebih tahu, maka fitnatul ilm ini nih, harus belajar terus, tidak ada kata henti. Ada fitnatul mal, ujian dalam bidang harta,
Itu kisah Shahibul Jannatain, kisah dua pemilik dua kebun yang sangat bagus, sangat indah, membanggakan, akhirnya hancur karena dia lupa ya dengan Allah, dan itu ada unsur penyakit ainnya. Jadi ada penyakit ain di situ. Ketika dia masuki kebun tapi tidak mengatakan Masya Allah la quwata illa billah, maka ketakjuban dari temannya itu akan menjadi hangus kebunnya. Itu di daerah Yaman sana, katanya masih ada bekas-bekasnya. Yang keempat ada fitnatul mulk, fitnah jabatan kekuasaan, yang digambarkan lewat kisah Dzulqarnain. Empat tema utama ini, yang lain-lain masih ada ya. Jadi ini tema-tema tertentu yang ada di surah Al-Kahfi yang diambil ya, bagaimana supaya lebih memahamkan kita. Sedangkan pada bentuk kedua, mufassir mengaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya dan mencari pandangan Al-Quran mengenai masalah tersebut. Nah, seperti tema pendidikan, tema ilmu pengetahuan, tema kedokteran, tema macam-macam lah. Nah, contoh tafsir maudhu'i misalnya ayat khusus mengenai harta anak yatim. Ini hanya 2 ayat, tetapi kalau kita klik kata-kata al-yatama dalam Al-Quran itu ada 12 ayat, 12 tempat. Nah, kalau kita mau mengkaji bagaimana pandangan Al-Quran tentang anak yatim, itu kita baca ayat-ayat tersebut, kemudian kita ambil penafsiran yang kita inginkan seperti apa. Kalau di An-Nisa ayat 2 ini ya wa'atul yatama amwalahum, berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Karena dulu sebelumnya sababun nuzulnya ada ahli waris yang pamannya itu mengasuh anak yatim, ayahnya si anak ini meninggal, tapi pamannya ini menguasai, tidak mau memberikan kepada keponakannya. Maka ketika keponakannya balik, sudah paham, akhirnya ingin mengambil hartanya, tapi nggak boleh. Terus akhirnya mengadu pada Rasulullah, lapor, dan kebetulan pamannya ini nurut. Akhirnya turunlah ayat ini dan diberikanlah harta itu kepada anak ini. Nah, itu contoh bagaimana pendekatan ataupun pembahasan tentang anak yatim dalam Al-Quran. Nah, inilah kurang lebih ringkasannya jemaah sekalian, bagaimana metode penafsiran. Jadi metode tahlili adalah deskriptif analitis ini memiliki kelebihan, penafsirannya bersifat luas, utuh dan menyeluruh, lengkap tadi ya. Kekurangannya tidak mendalam, kemudian juga kurang rinci dan tidak tuntas. Ketika membahas masalah riba di ayat ini, oh di sana masih ada lagi. Ketika membahas khomer, di sini ada, di sana juga ada. Nah, jadi memang kurang lengkap. Tapi ini bagus ya. Kemudian tafsir ijmali global, kelebihannya ringkas, sederhana, dan mudah dipahami, terjangkau ya. Kekurangannya terlalu umum, parsial, sempit, dan dangkal. Nah, ini bagi para pemula saya kira cocok ya. Jadi kalau kita ngaji tafsir Jalalain itu bagi masyarakat umum cocok ya. Tinggal bagaimana mengungkapkan ya, kita menyampaikannya supaya lebih memperluas apa yang disebutkan itu. Kemudian tafsir muqaran, tafsir komparasi, kelebihannya lebih objektif, kritis, tidak fanatik golongan, jadi tidak fanatik aliran. Jadi membandingkan mana yang paling tepat, dicari yang rojih tadi. Kekurangannya tidak bisa menafsirkan semua ayat. Kemudian yang keempat, tafsir maudhu'i atau tafsir tematik, kelebihannya mendalam, tuntas dan dinamis. Kekurangannya tidak dapat menafsirkan semua ayat dan tidak dapat menjawab semua persoalan. Nah, jadi masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Inilah ilmu-ilmu yang telah disusun oleh para ulama pendahulu kita, yang mereka pakar-pakar di bidangnya ini, yang telah membuat ilmu ini sebagai ilmu yang sistematis. Tinggal bagaimana kita sebagai pembelajar ini mengkajinya ya. Jadi kalau bagi mahasiswa-mahasiswi yang jurusan tafsir wa ulumuhu misalnya, Al-Quran wa ulumuhu ini sesuatu yang insya Allah sudah lazim dipelajari, dan memang tafsir ini ketika kita bahas maka tidak bisa dipisahkan dari ilmu lainnya.
Ketika kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, tidak bisa terlepas. Di situ ada usul fikihnya, ada fikihnya, ada nahwu sorofnya, ada balaghahnya, ada dari sisi mantiknya, ada dari sisi ilmu kalam atau akidahnya. Nah, macam-macam. Nah, jadi insya Allah ya, para mufassir ini mereka juga tidak berdiri sendiri keilmuannya, tapi terikat dengan disiplin ilmu-ilmu yang lainnya yang itu saling melengkapi ya. Kalau kita sebagai pembelajar ya menikmati membacanya dan berusaha ya, ketika kita memiliki konsekuensi iman kepada Al-Quran yang sudah sama-sama kita pahami ya, paling tidak ada 5M konsekuensi iman kita kepada Al-Quran. Kita berusaha untuk membacanya dengan tepat, dengan benar. Kita berusaha, M yang kedua, memahami ayat-ayat Al-Quran. Memahami ini kan termasuk di dalamnya mempelajari tafsirnya ini ya. Kemudian kita menghayatinya, kita mengamalkannya dan mendakwahkannya. Menghafalkan ya, jadi memahami termasuk menghayati. Yang keempat adalah menghafalkannya. Kemudian keempat, yang ketiga adalah menghafalkannya, keempat adalah mendakwahkan, dan yang kelima adalah mengamalkannya. Ini 5M korelasi ataupun keterkaitan kita iman kepada Al-Quran Karim ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya ahli Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, memahaminya dengan baik. Kita bisa berinteraksi dengan baik kepada Al-Quran, yang dengan itulah mudah-mudahan hidup kita terarah, kemudian kita mendapat syafaat dari Allah Ta'ala lewat Al-Quran yang kita baca, yang kita hafalkan, menjadi pembela kita di akhirat dan menjadi teman kita di alam barzakh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.